Ya betul, hari ini adalah hari yang sangat istimewa Kak Hana. Apa itu yang spesial? Coba tebak kira-kira apa? Nggak tahu. Ada yang mau tahu? Hari yang spesial hari ini adalah hari Wow, siapa yang ulang tahun ini? ulang tahun Pelnap Kak Hana. Ulang tahun ke-31. Yeay. Kita syukur ya untuk penyertaan Tuhan selama 31 tahun untuk GPDI Mahanaim, khususnya untuk Pelnap. Betul sekali. Nah, adik-adik yang di rumah, jangan lupa yang udah siap memuji nama Tuhan, like dan komen ya Kak Hana ya. Ya, untuk absen ya. Betul. Nah, kita sama-sama pagi hari ini mau menikmati hadirat Tuhan. Kita mau bersyukur sama Tuhan sebab Tuhan sungguh baik bagi kita semua karena Tuhan sudah limpahkan berkat yang melimpah bagi kita semua. Kita naikkan pujian Bapakku baik. Loh, Kak Hana, kenapa mukanya murung begitu? Aku takut Kak Tari, kalau nanti aku keluar, aku kena virus corona. Virus corona. Udah Kak Hana, malu tuh sama ada-ada di rumah, ada-ada aja percaya bahwa Tuhan itu sanggup menolong kita. Jadi nih ya, sekarang nih, stop nih Kak Hana nih ya. Jangan takut-takut lagi, jangan galau-galau lagi, jangan sedih-sedih lagi. Pokoknya ikut Kak Tari deh. Terus gimana caranya biar aku gak takut lagi? Ih, gampang. Pokoknya mah kita tinggal memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, nyanyi-nyanyi. Pokoknya nanti hatinya Kak Hana jadi seneng, gak takut lagi, gak khawatir lagi.
Tuhan pasti menjaga kita. Tuhan pasti menolong kita, Kak Hana. Dengan memuji Tuhan, aku akan kembali happy ya? Pasti happy, pasti bahagia, pasti nanti hatinya Kak Hana menjadi berbunga-bunga lagi. Pokoknya nggak ada sedih-sedih lagi deh, dijamin. Kalau gitu, aku mau dong ikut Kak Tari memuji Tuhan. Boleh, ayo kita memuji Tuhan sama adik-adik di rumah ya. Ayo Kak Hana. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, benar ya Kak Tari, hati aku menjadi lebih sukacita lagi setelah memuji Tuhan. Ya bener kan Kak Hana? Kan tadi Kak Tari udah bilang kalau kita mau memuji nama Tuhan, hati kita diubahkan sama Tuhan, hati kita menjadi senang. Iya benar Kak Tari. Ada lagi satu lagi Kak Hana. Apa? Kalau kita nanti dengerin firman Tuhan, tambah hati kita itu menjadi kuat. Nggak ada khawatir lagi, nggak ada takut lagi pokoknya. Ya, aku jadi percaya bahwa memang benar-benar Tuhan itu adalah penjaga kita, sehingga kita Betul. tidak perlu takut terhadap apapun. Betul banget. Nah, untuk itu, ayo Kak Hana, Kak Tari aja kita doa bersama-sama dengan adik-adik di rumah ya. Mari kita berdoa, kita mau memuji Tuhan dan kita mau bersyukur sama Tuhan sebab kita mempunyai Tuhan Yesus yang menjaga kita, yang melindungi kita, yang menolong kita. Punya Bapa yang kasihiku, ku punya Yesus yang menjagaku, ku punya Roh Kudus yang mengajarku. Hanya Dialah Allah yang layak disembah. Ku punya Bapa yang kasihiku, ku punya Yesus yang menjagaku,
dengar. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami punya Bapa yang baik, kami punya Bapa yang sangat mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, melalui setiap puji-pujian kami diingatkan kembali bahwa Engkau adalah satu-satunya Allah yang menjaga kami Tuhan. Kami tidak perlu takut terhadap apapun, kami punya pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Sebagai anak sekolah minggu Tuhan, yakinkan kami Tuhan untuk terus berjalan di jalan-jalan-Mu Tuhan. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan melalui guru kami yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Kami yakin dan percaya pada saat kami mendengarkan firman Tuhan, kami boleh diberikan sukacita, kami boleh diberikan kekuatan, kami boleh diberikan pengharapan baru di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hati kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami buka hati kami, telinga kami, semuanya kami siapkan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Nah, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bernyanyi. Tiba saatnya sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Nah, walaupun adik-adik dengar firman Tuhannya dari rumah, tapi selama firman Tuhan lagi disampaikan, kalian jangan jalan-jalan ya, jangan lari-lari ya. Tetap duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan, karena hari yang berbahagia ini ada pesan firman Tuhan untuk adik-adik semua. Nah, tadi Kak Tari sama Kak Hana udah kasih tahu nih tema ulang tahun kita. Ada yang masih ingat? Tema kita adalah My God, My Keeper, atau dalam bahasa Indonesianya, Tuhanku, Penjagaku. Nah, hari ini dari tema ini kita mau belajar dari 3 tokoh Alkitab. Namanya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kalian pasti sering dengar kan ya 3 tokoh Alkitab ini. Nah, kita mau belajar dari mereka. Apa sih yang mau kita pelajari? Nah, pertama-tama, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini adalah orang-orang pilihan. Mereka dipilih supaya mereka bekerja pada raja. Siapa yang tahu nama rajanya siapa? Mereka harus bekerja pada Raja Nebukadnezar. Ingetin ya namanya ya, karena nanti di akhir firman Tuhan, Citirsa mau kasih pertanyaan. Nah, Raja Nebukadnezar ini pada suatu hari membuat patung dari emas yang tingginya itu setinggi 27 meter. Kalian bisa bayangin nggak 27 meter itu setinggi apa ya? Kalau nanti kalian keluar rumah, kalian lihat tiang bendera, lebih tinggi dari tiang bendera. Kalau nanti di depan rumah kalian ada tiang listrik, kalian coba lihat, lebih tinggi dari tiang listrik. Jadi patung emas buatan Raja Nebukadnezar ini adalah patung yang tinggi sekali. Nah, buat apa sih Raja Nebukadnezar ini buat patung yang begitu besar dan tinggi? Supaya orang-orang itu harus menyembah patung raja ini. Nanti nih dikasih aba-aba. Kalau misalnya ada bunyi-bunyian, ada bunyi musik, maka semua orang harus menyembah patung emas ini. Nah, adik-adik, Sadrak, Mesak, dan Abednego, orang yang bekerja pada raja ini, mereka nggak mau menyembah patung raja. Karena mereka tahu mereka hanya menyembah kepada Allah yang hidup. Siapa Allah yang hidup? Allah yang hidup adalah Allah yang sama dengan Allah yang kita sembah saat ini. Mereka tahu kalau menyembah patung itu berdosa. Maka itu mereka nggak mau menyembah patung. Nah, tapi ada orang lain yang melihat mereka langsung heran. Ih, kok Sadrak, Mesak, dan Abednego nggak mau menyembah patung sih? Nah, akhirnya orang-orang ini mereka langsung pergi ke raja. Mereka ngadu ke Raja Nebukadnezar. Abis itu mereka bilang ke raja, "Raja, tahu nggak? Ada 3 orang yang begitu bunyinya udah dibunyi-bunyikan, suara musik sudah dibunyikan, tapi 3 orang ini tidak mau menyembah patung raja." Rajanya bingung. Hah? Ada orang yang nggak mau menyembah? Iya, nama 3 orang ini adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka sama sekali nggak mau menyembah patung emas yang sudah raja buat. Nah, lalu Raja Nebukadnezar tentu marah ya adik-adik ya. Lalu raja suruh panggil itu Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk pergi menghadap raja. Lalu ketika mereka menghadap raja, Raja Nebukadnezar ini bilang, "Kalian harus dengar ya, kalau sudah dengar bunyi-bunyian, sudah dengar alat musik yang dibunyikan, kalian harus menyembah patungku.
kalian harus menyembah patung raja yang terbuat dari emas. Nah, kalau misalnya kalian gak mau sembah, kalian akan dihukum. Hukumannya apa kira-kira? Hukumannya kalian akan dimasukkan ke dalam perapian yang panas. Nah, kalau namanya perapian itu besar ya, muat orang. Dan perapian itu pasti panas banget, suhunya panas. Nah, Sadrak, Mesak, dan Abednego, walaupun mereka sudah diancam, mereka mau dihukum oleh raja, tapi mereka tetap tidak mau menyembah patung emas. Mereka hanya menyembah Tuhan Allah yang hidup. Sama seperti kita juga hanya menyembah Tuhan Allah yang hidup. Mereka percaya kepada Tuhan Allah. Dan mereka percaya kalau mereka sembah Tuhan Allah yang hidup, pasti Tuhan Allah yang hidup itu juga akan menjaga mereka. Luar biasa sekali ya Sadrak, Mesak, dan Abednego ini. Nah, mendengar hal itu, Raja Nebukadnezar itu lebih marah lagi. Hah? Kamu gak mau menyembah patung? Walaupun sudah diancam masuk ke dalam perapian, kamu tetap gak mau menyembah patung? Akhirnya dipanggil pengawal-pengawalnya, perapiannya itu dibuat 7 kali lebih panas. Coba adik-adik bayangkan, perapiannya sudah panas, tapi sekarang karena raja tambah marah, maka perapian itu dibuat 7 kali lebih panas lagi. Akhirnya Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka diikat. Karena mereka diikat, mereka nggak bisa jalan ya. Karena mereka diikat, maka mereka harus diangkat. Harus ada orang-orang yang mengangkat mereka. Nah, waktu Sadrak, Mesak, dan Abednego ini mau dilemparkan ke perapian, orang-orang yang mengangkat mereka ini sampai mati. Kenapa? Mati kepanasan. Padahal orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego ini belum masuk loh ke perapian. Baru di luar. Tapi mereka karena merasakan begitu panasnya perapian itu. Tapi pada akhirnya yang masuk ke perapian adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, Raja Nebukadnezar nih, dia melihat dari luar. Dia melihat bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego ini masuk ke dalam perapian, ya. Nah, waktu si rajanya lagi lihat, terus rajanya heran. Loh, kok kayaknya ada yang beda ya? Kok kayaknya ada yang aneh ya dari perapian itu ya? Dipanggil orang-orang yang lagi berdiri di dekatnya. Terus Raja Nebukadnezar bilang, tadi yang dimasukin ke dalam perapian ada 3 orang kan? Terus orang-orangnya itu bilang, bener Raja, ada 3 orang, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Terus rajanya bilang, iya 3, tapi kok sekarang saya melihat ada 4 orang ya yang di perapian itu, 1 orangnya lagi itu siapa? Dan raja bilang 1 orangnya lagi, orang yang keempat itu mukanya seperti muka dewa, bukan seperti muka manusia. Nah, terus orang-orang juga heran, perasaan tadi yang dimasukin cuma 3, kok sekarang tiba-tiba ada 4 ya? Nah, karena heran, akhirnya Raja Nebukadnezar panggil orang-orang untuk membawa keluar Sadrak, Mesak, dan Abednego. Raja bilang, Sadrak, Mesak, dan Abednego keluar dari perapian itu. Nah, Sadrak, Mesak, dan Abednego hebat ya, bisa keluar dari perapian itu. Padahal orang yang ngangkat tadi kan mati, tapi mereka enggak, sehingga mereka bisa keluar. Nah, waktu raja melihat, dicium-cium, enggak ada bau gosong. Dilihat rambutnya juga tidak ada yang terbakar. Dilihat juga bajunya juga nggak ada yang terbakar. Sama sekali nggak ada bau gosongnya. Wah, luar biasa. Adik-adik tahu kan siapa orang keempat itu? Orang keempat itu adalah malaikat yang Tuhan kirim untuk menjaga Sadrak, Mesak, dan Abednego. Luar biasa sekali kan? Jadi, kalau kita percaya kepada Tuhan, kita sembah Allah Tuhan kita yang hidup, maka Tuhan sendirilah yang akan menjaga kita. Nah, sama seperti kita sekarang ya adik-adik ya, kita juga dijaga oleh Tuhan. Sama seperti Tuhan menjaga Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kalau sekarang adik-adik sehat, adik-adik nggak sakit, terus kita semua bisa beribadah online, adik-adik masih bisa sekolah, itu tandanya bahwa Tuhan menjaga kita. Karena anak-anak Tuhan yang Tuhan kasihi, anak-anak Tuhan yang Tuhan cintai, kita dijaga oleh Tuhan. Nah, sekarang kita mau lihat dulu nih ayat hafalan kita pada pagi hari ini. Kalau kamu punya Alkitab, Alkitabnya dibuka ya. Kita mau buka di dalam Mazmur. Ayat hafalan kita ada di Mazmur 121 ayat yang kelima. Nah, kalian buka ya. Citirsa kasih tahu lagi nih ayatnya nih. Mazmur 121 ayat yang kelima.
Kita mau baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Sekali lagi ya. Mazmur 121 ayat 5. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Nah, kita amini firman Tuhan ini adik-adik, bahwa Tuhanlah yang menjaga kita. Tuhan menjaga kita dari kesakitan, Tuhan menjaga kita dari ketakutan, Tuhan menjaga kita dari segala mara bahaya, sebab Tuhan menjaga kita semua. Nah, sekarang yang harus kita lakukan apa? Yang kita harus lakukan itu hanya percaya kepada Tuhan. Sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan juga yang membuktikan bahwa Tuhan menjaga Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yang harus kita lakukan adalah percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, percaya kepada Tuhan bukan hanya dikatakan. Percaya kepada Tuhan bukan hanya lewat mulut diomongin aja, tapi juga harus dipraktekkan. Nah, bagaimana kita mempraktekannya? Coba kalian pikirkan, saat kalian bangun pagi, apa yang pertama kali kalian lakukan? Saat kalian baru bangun pagi, siapa yang kalian ingat? Ya, seharusnya ketika kita bangun, yang pertama harus kita lakukan adalah kita berdoa kepada Tuhan, minta penyertaan Tuhan sepanjang hari. Nah, kalau sebelum makan, apa yang kita lakukan? Kita harus berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan berkati makanan ini. Sebelum kita tidur, apa yang harus kita lakukan? Kita harus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menyertai tidur kita sepanjang hari. Nah, nggak cuman aktivitas sederhana ya adik-adik ya. Saat kita lagi sakit, apa yang harus kita lakukan? Kita harus percaya kepada Tuhan. Saat kita lagi takut, kita harus ngapain? Kita harus berdoa kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan artinya mengandalkan Tuhan. Percaya kepada Tuhan artinya kita berserah penuh kepada Tuhan. Jadi kalau kamu takut, jangan nangis lagi. Jadi kalau kamu lagi sakit, jangan sedih lagi. Karena ada penjagamu. Siapa? Tuhanlah yang menjaga kita semua. Semua katakan amin. Haleluya. Nah, sebelum Citirsa kasih pertanyaan, kita mau baca lagi ayat hafalan kita ya. Sekalian kita hafal. Oke? Siap? Mazmur 121 ayat yang kelima. 1, 2, 3. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Nah, sekarang Alkitabnya ditutup. Nanti kalian hafalin ya. Kita sama-sama mau menghafalkan ayat ini. Siap semuanya? 1, 2, 3. Mazmur 121 ayat yang kelima. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Nah, saat adik-adik lagi sedih, saat adik-adik lagi sakit, ingat ayat ini, bahwa Tuhanlah yang menjaga adik-adik. Ingat cerita Sadrak, Mesak, dan Abednego. Walaupun mereka dilemparkan ke perapian yang panas, tapi siapa yang menjaga mereka? Tuhan yang menjaga mereka. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Nah, puji Tuhan. Sekarang Citirsa mau kasih pertanyaan nih. Saat Citirsa kasih pertanyaan nanti, kalian ketik komen di bawah ya. Nanti ada guru-guru sekolah minggu, teman-teman koordinator sekolah minggu setiap kelas yang akan lihat siapa nih yang komen ya, siapa yang pertanyaannya jawabannya benar ya. Kalau nanti kamu jawabnya benar, kamu akan dapat poin. Oke? Jadi siap-siap ya. Begitu Citirsa kasih pertanyaan, langsung ketik di bawah karena waktunya cuma 5 detik. Oke? Siap-siap semuanya? Oke. Pertanyaan pertama. Siapakah nama 3 orang yang dipilih untuk bekerja pada raja? Sekali lagi, siapakah nama 3 orang baru aja disebut yang dipilih bekerja pada raja? Ketik di komen ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, pertanyaan yang kedua. Semuanya siap-siap ketik lagi. Siapakah nama raja yang membuat patung emas yang besar, yang tinggi, yang setinggi 27 meter? Cepet ketik. Ketiknya harus benar ya namanya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nanti guru-gurunya akan cek siapa yang komennya benar ya. Pertanyaan satu lagi. Sekarang ketik komen di bawah ayat hafalan yang tadi kita hafalkan.
Mazmur 121 ayat yang kelima. Isinya apa nih? Cepetan komen di bawah ya. Waktunya 10 detik karena panjang. Siap? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, setiap kalian ketiknya harus benar ya. Nggak boleh ada yang salah, nggak boleh ada yang typo-typo gitu. Nanti gurunya akan cek dan yang benar akan dikasih poin. Nah, adik-adik, sekian firman Tuhan hari ini. Tetap ingat ya bahwa Tuhan menjaga kita. Kalau sekarang di luar sana banyak virus, banyak sakit penyakit, tapi anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, kita akan dilindungi oleh Tuhan dari segala sakit penyakit. Yuk adik-adik, sekarang kita berdoa ya. Kita tutup Alkitabnya, duduk yang manis, lipat tangannya, dan tutup matanya. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pada saat pagi hari ini. Firman Tuhan yang kami dengar menguatkan kami, bahkan Tuhan menghibur kami. Kami tahu bahwa Engkau sendiri yang menjaga kami, bahwa Engkau Allah kami yang hidup, Allah yang kami sembah Tuhan adalah Allah yang menjaga kami di setiap situasi kami. Kalau kami sedang sakit, kalau kami sedang sedih, kalau kami sedang takut, kami tahu kami dapat mengandalkan Tuhan, kami percaya kepada Tuhan, sebab Tuhanlah penjaga hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu saat pagi hari ini. Engkau memberkati kami semua yang sedang beribadah di rumah. Engkau bersama-sama dengan kami dan Engkau menyertai kami. Dan inilah doa dan ucapan syukur kami. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar tertanam di dalam hati kami dan senantiasa kami mengingat firman Tuhan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, Kahana yakin dan percaya kalian sudah diberkati dengan rangkaian ibadah kita pagi hari ini, mulai dari puji-pujian sampai dengan firman Tuhan. Nah, sekarang Kahana akan umumkan lomba pemenang storytelling kita. Nah, adik-adik pasti sudah penasaran kan siapa yang akan menjadi pemenang? Berikut adalah pemenangnya. Everyone, my name is Karen from Goodness Class, and today I'm going to tell you a story about three men who obeyed God. Do you know who they are? They are Shadrach, Meshach, and Abednego. Is it too fast for you? Let me repeat for you a little bit slower. They are Shadrach, Meshach, and Abednego. Now let's begin the story. Shadrach, Meshach, and Abednego are the people who work for King Nebuchadnezzar in Babylon Kingdom. King Nebuchadnezzar made an image of gold which is very huge. You don't know how big it is, but it is very, very huge. Then King Nebuchadnezzar sent a word to everyone to come to the dedication of the image which King Nebuchadnezzar had set up. One day, a Herod cried aloud, "It is commanded for everyone shall fall down and worship the gold image that King Nebuchadnezzar has set up." At that time, you hear the sound of the flute, horn, and harp. However, Shadrach, Meshach, and Abednego disobeyed the king's word. Do you know why? Because they just want to worship their one and only God. Then King Nebuchadnezzar raised his anger and gave the command to bring and cast them into the burning fiery furnace. Can you imagine how hot is it? I think it's very hot. But it's a miracle. They don't overheat. At that time,
there was 4 men walking in the midst on the fire, and nobody was burned or hurt. God sent his angels to protect them. Then King Nebuchadnezzar realized that the God of Shadrach, Meshach, and Abednego is very powerful. And finally, he called everyone to worship God. Thank you for listening. God bless you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Selamat ulang tahun Bang Naim yang ke-31. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Pelna. Happy birthday, Pelna Mahanaim. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday Pelna Mahanaim, Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday, Pelna Mahanaim. Tuhan Yesus memberkati. Halo, nama saya Ellen. Saya mau mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-31 untuk Pelnap GPDI Mahanaim Jakarta. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday, Pelnap Mahanaim. God bless you. Wonderfully, thank you. Happy birthday untuk Pelnap Mahanaim yang ke-31. Di umur yang baru ini tetap menjadi berkat untuk anak-anak sekolah minggu, guru-guru pelayan, bahkan orang tua, sampai ke semua jemaat GPDI Mahanaim. Semangat melayani Tuhan. God bless you. Happy birthday Pelnap Mahanaim. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday Pelnap Mahanaim, Tuhan Yesus memberkati. Ulang tahun Pelnap Mahanaim. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday Pelnap GPDI Mahanaim, Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday Pelnap Mahanaim, Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday Pelnap Mahanaim. God bless you. Hai kawan-kawan, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun ya Pelnap Mahanaim. Semoga Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun Pelnap Mahanaim. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday Pelnap Mahanaim, Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday Pelnap Mahanaim. 생일 축하해. Selamat ulang tahun Pelnap GPDI Mahanaim. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Pelnap Mahanaim. Terus bertumbuh kuat dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Kak Hana dan Yes. mau mengucapkan Selamat ulang tahun Pelnap Mahanaim yang ke 31. Yeay. All the best untuk Pelnap GPDI Mahanaim. Happy birthday Pelnap Mahanaim. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik sekalian, terima kasih ya buat kesetiaan adik-adik dalam mengikuti ibadah online hari ini. Jadi mau hari ini kita berdoa sebelum mengakhiri ibadah kita. Lipat tangan, tutup mata, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan Tuhan dalam GPDI Mahanaim, khususnya pelayanan anak di tempat ini. Kami percaya Tuhan, seperti Engkau menyertai pelayanan anak sampai dengan hari ini, Tuhan juga menyertai anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Kami berdoa buat seluruh anak-anak GPDI Mahanaim, khususnya buat orang tua, buat anak, semua Tuhan, Kau berikan kesehatan bagi kami, sukacita di dalam Tuhan. Tuhan berkati kami semua. Kami akan akhiri doa kami dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
Selamat ulang tahun Pelnak Mahanaim yang ke-31. Tuhan Yesus memberkati. See you. Bye.